Saat aku naik ke pesawat, bandara ini memberiku peraturan yang aneh. Tiketnya tuan, aku menyerahkan tiket yang sedang kupegang. Wanita itu lalu menempelkan selembar kertas di dalam tiketku yang terlipat. Semoga selamat sampai tujuan. Ucap wanita itu dengan antusias sebelum menyerahkan tiketku kembali. Aku mengambil tiketku lalu berjalan menuju pesawat, penasaran dengan apa isi dari kertas yang tadi. Setelah duduk, aku membuka lipatan tiketku dan mulai membaca. Kertas itu adalah catatan yang ditulis dengan pulpen. Ini isi dari catatan itu. Peraturan bertahan hidup selama penerbangan. 1. Jangan beritahukan tentang catatan ini kepada siapapun. Anda adalah satu-satunya manusia di dalam pesawat. 2. Periksa jam di HP-mu setelah membaca catatan ini. Semua peraturan akan berlaku berdasarkan jam di HP-mu. 3. Selama 1 jam pertama penerbangan jangan bicara kepada siapapun. Mereka akan berusaha bicara denganmu, abaikan saja mereka. 4. Setelah 2 jam penerbangan, Anda diperbolehkan untuk bicara. Tapi jika ada salah satu dari mereka memintamu melihat keluar jendela, jangan lihat keluar jendela apapun yang terjadi. 5. Jika Anda mendengar anak kecil menangis di kabin, segera lari ke kamar mandi. 6. Setelah 3 jam penerbangan, pilot akan melakukan pengumuman. Patuhi semua instruksi dari pilot. 7. Setelah 4 jam penerbangan, jangan duduk di kursimu. 8. Anda akan menghabiskan 1 jam terakhir Anda berlari dari si pengejar. Anda akan langsung mengenali si pengejar saat Anda melihatnya. 9. Kapten akan melakukan pengumuman pendaratan pesawat. Saat Anda mendengar pengumuman ini, segera buka pintu keluar pesawat. 10. Di luar akan terlihat hitam pekat. Jangan ragu, segeralah melompat keluar. Aku membaca peraturan itu sekali lagi sambil tertawa. Apa mereka memberi ini ke setiap penumpang? Atau cuma aku yang kena prank? Aku lalu melihat jam di HP-ku. Jam 7.13. Sekarang sudah memasuki 1 jam pertama penerbangan. Tiba-tiba seorang pria muda datang dan lalu duduk di sampingku. Aku melihat sekilas pria itu membawa sebuah tas laptop. Bagus, pikirku. Dia akan sibuk bermain laptop dan tidak akan menghiraukanku selama penerbangan. Tanpa berkata apapun pria itu lalu duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Matanya tertuju ke depan tidak menghiraukanku. Tak lama kemudian pilot mengumumkan pesawat akan mulai lepas landas. Pesawatnya melaju dan mulai naik ke atas. Aku biasanya tidak pernah takut saat naik pesawat, cuman agak sedikit gugup. Tapi kali ini, perutku terasa sangat tidak enak, badanku mengeluarkan banyak sekali keringat. Firasatku mengatakan bahwa aku dalam bahaya besar, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku sekarang agak mulai takut dengan catatan tadi. Pria di samping tiba-tiba memegang bahuku. Aku terkejut seperti tersetrum listrik. Walaupun saat itu aku mengenakan jaket, aku masih bisa merasakan tangannya yang dingin. Tangan pria itu dingin dan berat, seperti tangan mayat. Aku menoleh menghadapi pria itu. Wajahnya sangat aneh. Wajahnya terlihat seperti wajah manusia, tapi instingku mengatakan sebaliknya. Wajahnya terlihat palsu, entah itu karena matanya yang agak kebesaran. Pupil mata pria itu seperti boneka, atau mungkin karena hidungnya yang tidak terletak di tengah wajah. Atau mungkin karena mulutnya yang terlalu tipis dan panjang. Jangan salah paham, wajah pria itu mirip sekali dengan manusia, tapi wajahnya kekurangan detail membuatnya terlihat seperti sesuatu yang berusaha meniru manusia. Dan pria itu mulai bicara kepadaku. Suaranya normal, terlalu normal sampai membuatku merinding tanpa alasan. "Hei, apa kau punya headphone?" tanya pria itu, pertanyaan aneh. Mungkin dia ingin meminjam headphone? Aku baru saja mau membuka mulutku untuk bicara sebelum pria itu mengatakan, "Apa kau mau tanganmu dipotong sekarang?" Hal yang paling menggangguku bukan pertanyaan pria ini, tapi cara dia bicara. Dia menanyakan hal itu seperti sedang menanyakan apa kabar kepadaku. Seketika pikiranku tertuju ke catatan tadi yang masih kupegang di tanganku. Peraturan pertama mengatakan untuk tidak bicara kepada siapapun, apapun yang terjadi. Aku memutuskan untuk mengabaikan pria itu. Dia lalu berhenti mencoba bicara kepadaku dan kembali fokus bermain laptop. Aku secara perlahan mengalihkan pandanganku ke laptop pria itu. Apa yang kulihat di layar laptopnya membuat kakiku sangat lemas. Ada fotoku, cuma itu. Tak ada yang lain, cuma fotoku yang memenuhi seluruh layar laptopnya. Sebelum aku bisa memproses apa yang terjadi, aku kembali dikejutkan dengan betapa anehnya laptop pria itu. Keyboard laptop itu terdiri dari bermacam bentuk aneh dan huruf-huruf di atasnya seperti coretan anak kecil. Pria itu lalu lanjut mengamati layar laptopnya dengan sangat serius. Saat itu aku sadar kalau catatan tadi bukanlah sebuah prank. Tiba-tiba seorang pramugari datang entah dari mana bertanya padaku, "Tuan, apa pria ini mengganggumu?" "Iya, dia." Aku menjawab sebelum suaraku tersangkut di tenggorokan. Dalam hitungan detik, semua orang di pesawat mematahkan leher mereka. Semuanya melihat tepat ke arahku. Wajah mereka semua terlihat palsu. Seperti bukan manusia. Perlahan bibir mereka yang panjang membentuk senyuman yang sangat lebar. Dan air mata merah mulai berjatuhan dari wajah mereka.